dakwahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah suatu cara untuk menambah keyakinan dan semangat, satu cara untuk menambah jazbah yang ada dalam diri kita. Apabila kita dapat mengubah keyakinan di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga yang besarnya berlipat kali lebih besar daripada langit dan bumi. Kita dakwahkan dari segala keyakinan kepada benda, dikeluarkan dan hanya memasukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benda-benda tersebut berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda tersebut dalam pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara supaya dapat memasukkan keyakinan ke dalam hati kita adalah pertama kita dakwahkan mengenai keyakinan itu, mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Penciptanya Allah, Maha Berkuasanya Allah, memahami kudratnya Allah, mendengarkan kisah-kisah para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian duduk sendirian dalam kesunyian, kemudian berpikir. Kita masukkan keyakinan itu ke dalam hati yang semuanya dapat dikumpulkan dengan berdakwah. Ini adalah satu cara yang benar. Kemudian kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa, ya Allah, berikanlah hakikat keyakinan itu ke dalam hati saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan kudratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki seluruh jagat raya ini. Dari setiap biji-bijian dan setiap orang, semuanya dan segala sesuatu diciptakan dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang pembuat segala sesuatu. Dia sendiri tidak terciptakan dari apapun. Segala sesuatu yang telah Dia ciptakan ada di bawah kudrat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala benda ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang dapat mempergunakan segala sesuatu. Dengan kudratnya, dengan kekuasaannya dapat mengubah bentuk rupa setiap benda dan dapat mengubah sifat dari segala benda yang utuh. Tongkat dapat berubah menjadi ular, dari ular dapat berubah menjadi tongkat. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha dari segala kerajaan dan harta benda, baik itu yang ada di daratan maupun yang ada di udara ataupun di lautan. Semuanya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga zat yang maha menjalankan di bumi. Manusia membuat bangunan, maka dapat kita lihat sketsanya. Apabila kita lihat sketsanya, maka di sana akan kita lihat pula pembangunan rumah. Demikian pula saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perputaran ini senantiasa berjalan tanpa segala sesuatu yang lain. Pasir dituangkan tidak bisa menjadi jembatan, dan semua benda yang kita jaga pasti akan rusak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ada usaha dalam diri kita. Bagaimana dengan keyakinan ini kita bisa mengambil faedah daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menciptakan hubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, dan langsung kita mendapatkan manfaat daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa cara sunnah. Apabila cara sunnah itu ada di dalam setiap kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejayaan kepada setiap langkah-langkah kita. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan masalah-masalah kita dengan keyakinan kepada perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita cara untuk menyelesaikan masalah dunia dan akhirat, yaitu dengan cara kehidupan Rasulullah SAW.
Bagaimana cara tersebut diterapkan dalam kehidupan kita? Untuk itu kita harus melakukan usaha. Caranya dalam usaha ini yaitu mengumpulkan orang-orang yang ada di kampung kita menuju masjid, kemudian kita berjauhlah. Setelah sholat maka diadakan iklan, kita pemberitahuan kepada mereka untuk menahan orang-orang di kampung agar tidak keluar dari masjid. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang mengumandangkan iklan ini adalah penduduk setempat yang terpandang atau imam masjid. Apabila mereka tidak ada, maka salah seorang dari anggota jamaah yang melakukannya. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap mengerjakan suatu amalan kita harus mempunyai tekad bahwa amalan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan tersebut jangan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan pribadi. Apabila kita beramal walaupun sedikit untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tanpa amalan yang kecil ini bisa juga tidak menjadi sebab terbentuknya amalan yang besar. Untuk meluruskan niat kita, maka kita harus menyampaikan dakwah kepada orang lain dengan jalan berpikir untuk membetulkan niat dan membangkitkan semangat, akan melatih kontrol niat kita sebelum dan setelah beramal. Katakan di dalam hati, saya beramal ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan niat merasa sudah sempurna di dalam beramal. Apabila terjadi hal seperti itu, maka hendaknya kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon sifat ikhlas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau dan sifatnya di dalam kerja agama, maka sifat itu adalah tabligh. Tingkatan yang pertama adalah kekuatan dan segala sesuatu tidak dikeluarkan atau digunakan kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana hal ini dapat kita hasilkan? Ini ringkasnya. Kesempurnaannya adalah segala sesuatu kita keluarkan demi yang ma'ruf dan kita tinggalkan karena hal itu mungkar. Kita anggap kebaikan sebagai perbuatan dosa sehingga menyebabkan kita menangis karenanya dan menutup pintu dari segala perbuatan dosa. Kekuatan dari seluruh ibadah dapat kita hasilkan dengan berdoa. Sifat dari orang yang sedang melakukan kerja tabligh, yaitu setiap amalannya harus disesuaikan dengan sifat-sifat tabligh. Orang-orang memahami bahwa kehidupan terbentuk di dalam pertanian, di dalam perkebunan, di dalam perdagangan dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan pertanian dan perkebunan kaum Sabah. Sebaliknya, Ismail alaihissalam berada di dalam hutan di mana tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tetapi dia tetap terpelihara. Hari ini keyakinan kita terletak pada kekuatan angkatan bersenjata. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pasukan Abraha yang kuat. Dikirimnya burung-burung yang kecil-kecil. Semua itu dimaksudkan untuk membetulkan keyakinan yang salah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya serta seluruh bentuk rupa dari mulai rumput sampai kepada bom atom, sampai kepada nuklir dan roket, dan juga semua kekuatan seluruh kerajaan berada di bawah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda ini bukanlah kudrat, melainkan yang tersalurkan daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala.
dan semua benda itu tidak kekal. Sebaliknya, kudrat Allah Subhanahu wa taala adalah kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala membentuk kehidupan dari benih-benih dan Dia juga yang menumbuhkannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan, juga yang memberikan kehinaan. Kesimpulannya, segala sesuatu terjadi bukan atas dasar benda-benda, tetapi atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadzkirah kita di pagi ini memberikan kekuatan dan jazbah kepada kita untuk memperbaiki iman dan amal kita, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.